Pengacara Rasman Nasution bakal laporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, KY, dan Mahkamah Agung, MA, terkait isi putusan di sidang pra-peradilan menangkan Peggy Setiawan. Hal tersebut disampaikan Rasman Nasution saat muncul di acara Rakyat Bersuara tayang pada Selasa, tanggal 3 Juli tahun 2024. Rasman Nasution awalnya berharap pada putusan sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal yakni Hakim Eman Sulaiman. Seharusnya komprehensif dan berdasarkan logika, namun yang terjadi malah menimbulkan problem berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 putusan yang dibacakan Hakim Eman. Pada poin kelima menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan dan penetapan lebih lanjut dan termohon berkenaan dengan tersangka atas pemohon dan termohon, ujar Rasman Nasution. Ini hakim paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut artinya ada putusan yang ke depan sudah tahu faktanya seperti apa? Kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang, sambung Rasman. Diterangkan Rasman, ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Bab 2 judul besarnya mengenai larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Pada Bab 2 Ayat 3 putusan pra-peradilan permohonan tentang penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka lagi dengan minimal alat bukti paling sedikit 2 yang baru dan sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya, tuturnya. Oleh karena itu, Rasman menyebut jika Hakim Eman membaca pasal tersebut maka tidak mungkin keluar poin 5 di putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kok dia sudah mengikat putusan berikutnya? Hakim apa dukun? Apa Tuhan? Karena itu kami sepakat dengan tim lainnya akan melakukan perlawanan dan melaporkan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, tutupnya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Detik-detik putusan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah itu disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat sidang yang digelar hari ini, di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Tampak para kuasa hukum dan keluarga Peggy Setiawan hadir menantikan hasil putusan sidang. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai, tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ujar Eman di PN Bandung, dilansir dari YouTube Kompas TV, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim juga memerintahkan penyidikan atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya, ujar Eman. Maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, ujarnya. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Step 90, V, Res 124/2024, Disreskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim Eman. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat 1, Junto Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 340 dan Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelum menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy Setiawan sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurut Hakim Eman, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimal 2 alat bukti itu bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik, tegas Eman.
Pengacara Rasman Nasution berniat melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Hal itu terkait dengan isi putusan di sidang pra-peradilan yang menangkan Peggy Setiawan. Hal tersebut disampaikan Rasman Nasution saat muncul di salah satu TV swasta pada Selasa, 3 Juli 2024. Rasman Nasution awalnya berharap pada putusan sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal yakni Hakim Eman Sulaiman. Seharusnya komprehensif dan berdasarkan logika, namun yang terjadi malah menimbulkan problem berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 putusan yang dibacakan Hakim Eman, pada poin kelima menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan dan penetapan lebih lanjut dan termohon berkenaan dengan tersangka atas pemohon dan termohon, ujar Rasman Nasution. Ini hakim paham hukum atau dia dukun, kok putusan lebih lanjut artinya ada putusan yang ke depan sudah tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang, sambung Rasman. Diterangkan Rasman, ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Bab 2 judul besarnya mengenai larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Pada Bab 2 Ayat 3 putusan pra-peradilan permohonan tentang penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka lagi dengan minimal alat bukti paling sedikit 2 yang baru dan sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya, tuturnya. Oleh karena itu, Rasman menyebut jika Hakim Eman membaca pasal tersebut maka tidak mungkin keluar poin 5 di putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kok dia sudah mengikat putusan berikutnya, Hakim apa dukun, apa Tuhan karena itu kami sepakat dengan tim lainnya akan melakukan perlawanan dan melaporkan Eman, tutupnya. Hingga kini keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana masih misteri. Ibtu Rudiana disebut jadi saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Kini setelah Peggy Setiawan dibebaskan, Ibtu Rudiana didesak untuk segera muncul untuk memberikan penjelasan. Salah satunya yang mendesak Ibtu Rudiana adalah keluarga Vina Cirebon. Keluarga Vina mendesak Ibtu Rudiana untuk muncul ke publik dan memberikan penjelasan. Ibu Vina, Sukaisih, ingin bertemu dengan Rudiana dan meminta dia menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Ingin ketemu biar persoalan ini terang benderang. Dari pihak keluarga ada kemungkinan masih ada yang ditutup-tutupi dari Ibtu Rudiana, ujar Sukaisih seperti dikutip dari salah satu TV swasta pada Selasa, 9 Juli 2024. Menurut Sukaisih, keluarga Vina seakan berjuang sendiri dalam penuntasan kasus pembunuhan tersebut. Pasalnya, keluarga Eki terlihat seperti menjauh ketika diajak bekerja sama dengan keluarga Vina. Kayak janggal gitu aja. Kita kan sama-sama korban, tapi yang merasa kehilangan dari keluarga kami saja, tambah Sukaisih. Wakil Presiden Maruf Amin mengomentari pembebasan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan kasus Vina. Wapres memastikan bahwa dirinya mendukung proses hukum jika memang ada aspek yang belum tuntas. Termasuk dalam menemukan 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Lantas, Maruf Amin menyoroti ketidaktelitian Polda Jawa Barat dalam penangkapan Peggy Setiawan hingga bisa dibatalkan oleh putusan pra-peradilan. Soal Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada 3 orang ya 3 orang ya. Orang yang dicari itu, ya, DPO itu kalau betul itu ada, ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang Peggy itu bukan orangnya, ya dicari, jadi dilanjutkan saja. Saya kira memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap Peggy itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa
dibatalkan melalui pra-peradilan. Jadi saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm dan memang buktinya cukup. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, ada masih Satu lagi, Pak Kiai. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari Hakim Eman mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam channel YouTube-nya pada Selasa 9 Juli. Mahfud mengapresiasi Hakim Eman dan pihaknya menduga bahwa PN Bandung akan menerima pra-peradilan Peggy. Mahfud MD pun menyebut penanganan kasus Vina tidak profesional dan menimbulkan kesan konspiratif. Ketidakprofesionalan itu termasuk saat Polda Jabar membuka kembali kasus Vina seusai film tersebut tayang di bioskop. Mahfud juga menyoroti dakwaan jaksa yang menyebut ada 3 DPO namun kini saat penyelidikan kembali dibuka, Polda Jabar menyebut 2 DPO fiktif. Mantan Menko Polhukam ini juga menyentil Polri dengan mengingatkan ada adagium dalam ilmu hukum. Yakni lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum orang tak bersalah, sebab hal itu sangat jahat. Kasus Vina, sekarang perkembangannya baru ketika pra-peradilan Peggy diterima. Apa pandangan Pak Mahfud dengan perkembangan terbaru itu? Bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif, gitu. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu, dibiarkan, dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya 1, katanya yang 2 fiktif. Kemudian PG-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas, lebih baik ya diputus. Tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya udah jelas yaitu pembunuhan Vina, tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu Peggy. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan ini. Itu aja. Dengan perkembangan terbaru itu berarti kira-kira polisi mestinya bagaimana, Pak? Apakah melakukan semacam, katakanlah semakin jelas bahwa ada kesalahan di awal penyelidikan sehingga perlu dibentuk tim atau apa, Pak? Ya terserah polisi aja lah. Tetapi yang jelas itu adalah vonis dan pertimbangan vonis yang mengambil dari dakwaan jaksa kan gitu. Berarti itu ada gitu 3 orang yang menjadi buron itu. Nah, selama ini kan kesannya yang menjadi buron itu disembunyikan sehingga lalu dibiarkan 8 tahun nggak usah dibuka gitu. Lalu ketika terungkap oleh sebuah film gitu lalu dicari, kan gitu kesannya, dan itu sebabnya lalu dibatalkan oleh pra-peradilan di Bandung. Bagus. Ya, Peggy, sebelumnya mau tanya dulu nih, gimana kondisi sekarang setelah, baru kemarin kan ya, kondisi kamu sekarang setelah baru keluar dari tahanan Polda seperti apa? Alhamdulillah kondisi saya sekarang baik-baik aja dan saya sangat bahagia, sangat terharu. Akhirnya setelah penantian saya selama 8 tahun ini bisa terlaksana dan bisa sampai saat ini saya bisa kembali mendapat keadilan saya, mendapat kebebasan saya dan bisa kumpul lagi sama keluarga saya. Kalau cerita sedikit dong, selama di tahanan itu ada perlakuan seperti apa yang kamu dapatkan baik dari sesama tahanan maupun dari polisi di sana? Selama di tahanan
saya mendapatkan perlakuan baik dari pihak penjaga polisian, pihak penjaga piket, dan dari pihak tahanan itu sangat baik. Mereka sangat menerima saya dengan baik. Mereka selalu memotivasi saya untuk bisa lebih dekat lagi untuk beribadah, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, untuk bisa lebih menjaga lisan dan bisa menjaga kekompakan satu sama lain. Kalau selama proses pemeriksaan nih, apa aja sih yang ditanyain polisi ke kamu? Yang ditanyakan pihak penyidik itu mengenai kejadian seperti ini, dan selebihnya saya agak lupa sih. Tapi poinnya ketika kamu dituduh sebagai pelaku itu, kamu apa jawaban kamu ke polisi itu? Poin itu saya jawab karena sepengalaman saya jawab seadanya, sebisa yang saya jawab karena saya memang merasa tidak bersalah seperti itu. Jadi rencana kamu setelah ini apa nih? Rencana setelah ini saya mau kumpul bersama keluarga, lalu kembali melanjutkan aktivitas saya, kembali merangkai mimpi-mimpi saya dan untuk bisa membahagiakan keluarga saya. Rencana kerja? Rencana kerja, alhamdulillah saya akan lanjut di sana kerja. Ya, situ aja. Ini soal restitusi atau kompensasi dari kamu apa nih ke pihak kepolisian, karena kan kamu menjadi salah satu korban salah tangkap gitu. Untuk perihal itu saya serahkan semua pada pihak kuasa hukum, biarkan mereka yang akan menentukan langkah selanjutnya. Tapi kalau dari kamu pribadi? Saya pribadi nanti saya obrolkan lagi kepada kuasa hukum itu. Itu yang dipegang apa tuh? Itu adalah dari Bunda Amel. Terima kasih banyak Bunda Amel, terima kasih. Ini semoga bisa menjadi bermanfaat buat saya dan manfaat juga buat Bunda dan keluarga semua dan semuanya. Bunda Amel itu siapa? Bunda Amel tadi ada yang ibu-ibu yang suka mengikuti saya, mengikuti kasus saya dari awal. Mereka dia sangat baik. Oh, masyarakat biasa gitu ya? Biasa. Oke. Rencana pulang ke Cirebon hari ini? Rencana insya Allah sore ini. Oke. Siap. Makasih Peggy. Pengakuan Peggy Setiawan yang sempat mengalami penyiksaan oleh pihak kepolisian saat menghuni tahanan jadi sorotan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin sangat menyesalkan tindakan aparat ke Peggy Setiawan yang kini telah bebas setelah menang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Ya, ini menyedihkan. Saya minta kepada Kapolri untuk betul-betul melakukan pengawasan dan penindakan, ujar Muhaimin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Menurut Cak Imin, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo harus benar-benar memastikan bahwa para polisi bekerja sesuai prosedur dan tidak sembarangan dalam menetapkan maupun memperlakukan tersangka. Jika tidak, maka masyarakat bakal menjadi korban dan paling dirugikan. Ia turut menyinggung persoalan yang terjadi di Padang, Sumatera Barat, Sumbar. Diketahui sebelumnya Peggy mengaku sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat. Ia mengatakan, sempat dipukul di sekitar mata oleh seorang penyidik. Tak hanya itu, Peggy juga menuturkan pernah dibekap menggunakan plastik. Rehabilitasi. Nah, amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan, dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja, berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih
180-an ya, 197 itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional. Pengacara Rasman Nasution bakal laporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, KY, dan Mahkamah Agung, MA, terkait isi putusan di sidang pra-peradilan menangkan Peggy Setiawan. Hal tersebut disampaikan Rasman Nasution saat muncul di acara Rakyat Bersuara tayang pada Selasa, tanggal 3 Juli tahun 2024. Rasman Nasution awalnya berharap pada putusan sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal yakni Hakim Eman Sulaiman. Seharusnya komprehensif dan berdasarkan logika, namun yang terjadi malah menimbulkan problem berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 putusan yang dibacakan Hakim Eman. Pada poin kelima menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan dan penetapan lebih lanjut dan termohon berkenaan dengan tersangka atas pemohon dan termohon, ujar Rasman Nasution. Ini hakim paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut artinya ada putusan yang ke depan sudah tahu faktanya seperti apa? Kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang, sambung Rasman. Diterangkan Rasman, ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Bab 2 judul besarnya mengenai larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Pada Bab 2 Ayat 3 putusan pra-peradilan permohonan tentang penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka lagi dengan minimal alat bukti paling sedikit 2 yang baru dan sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya, tuturnya. Oleh karena itu, Rasman menyebut jika Hakim Eman membaca pasal tersebut maka tidak mungkin keluar poin 5 di putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kok dia sudah mengikat putusan berikutnya? Hakim apa dukun? Apa Tuhan? Karena itu kami sepakat dengan tim lainnya akan melakukan perlawanan dan melaporkan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, tutupnya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Detik-detik putusan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah itu disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat sidang yang digelar hari ini, di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Tampak para kuasa hukum dan keluarga Peggy Setiawan hadir menantikan hasil putusan sidang. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai, tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ujar Eman di PN Bandung, dilansir dari YouTube Kompas TV, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim juga memerintahkan penyidikan atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya, ujar Eman. Maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, ujarnya. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Step 90, V, Res 124/2024, Disreskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim Eman. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat 1, Junto Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 340 dan Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP oleh Poli Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelum menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy Setiawan sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurut Hakim Eman,
seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimal 2 alat bukti itu bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik, tegas Eman. Pengacara Rasman Nasution berniat melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Hal itu terkait dengan isi putusan di sidang pra-peradilan yang menangkan Peggy Setiawan. Hal tersebut disampaikan Rasman Nasution saat muncul di salah satu TV swasta pada Selasa, 3 Juli 2024. Rasman Nasution awalnya berharap pada putusan sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal yakni Hakim Eman Sulaiman. Seharusnya komprehensif dan berdasarkan logika, namun yang terjadi malah menimbulkan problem berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 putusan yang dibacakan Hakim Eman, pada poin kelima menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan dan penetapan lebih lanjut dan termohon berkenaan dengan tersangka atas pemohon dan termohon, ujar Rasman Nasution. Ini hakim paham hukum atau dia dukun, kok putusan lebih lanjut artinya ada putusan yang ke depan sudah tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang, sambung Rasman. Diterangkan Rasman, ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Bab 2 judul besarnya mengenai larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Pada Bab 2 Ayat 3 putusan pra-peradilan permohonan tentang penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka lagi dengan minimal alat bukti paling sedikit 2 yang baru dan sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya, tuturnya. Oleh karena itu, Rasman menyebut jika Hakim Eman membaca pasal tersebut maka tidak mungkin keluar poin 5 di putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kok dia sudah mengikat putusan berikutnya, Hakim apa dukun, apa Tuhan karena itu kami sepakat dengan tim lainnya akan melakukan perlawanan dan melaporkan Eman, tutupnya. Hingga kini keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana masih misteri. Ibtu Rudiana disebut jadi saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Kini setelah Peggy Setiawan dibebaskan, Ibtu Rudiana didesak untuk segera muncul untuk memberikan penjelasan. Salah satunya yang mendesak Ibtu Rudiana adalah keluarga Vina Cirebon. Keluarga Vina mendesak Ibtu Rudiana untuk muncul ke publik dan memberikan penjelasan. Ibu Vina, Sukaisih, ingin bertemu dengan Rudiana dan meminta dia menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Ingin ketemu biar persoalan ini terang benderang. Dari pihak keluarga ada kemungkinan masih ada yang ditutup-tutupi dari Ibtu Rudiana, ujar Sukaisih seperti dikutip dari salah satu TV swasta pada Selasa, 9 Juli 2024. Menurut Sukaisih, keluarga Vina seakan berjuang sendiri dalam penuntasan kasus pembunuhan tersebut. Pasalnya, keluarga Eki terlihat seperti menjauh ketika diajak bekerja sama dengan keluarga Vina. Kayak janggal gitu aja. Kita kan sama-sama korban, tapi yang merasa kehilangan dari keluarga kami saja, tambah Sukaisih. Wakil Presiden Maruf Amin mengomentari pembebasan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan kasus Vina. Wapres memastikan bahwa dirinya mendukung proses hukum jika memang ada aspek yang belum tuntas. Termasuk dalam menemukan 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Lantas, Maruf Amin menyoroti ketidaktelitian Polda Jawa Barat dalam penangkapan Peggy Setiawan hingga bisa dibatalkan oleh putusan pra-peradilan. Soal Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada 3 orang ya 3 orang ya.
orang yang dicari itu. Ya, DPO itu kalau betul itu ada, ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya, ya dicari. Jadi dilanjutkan saja, saya kira. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm dan memang buktinya cukup. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Ada masih? Satu lagi, Pak Kiai. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari Hakim Eman mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam channel YouTube-nya pada Selasa 9 Juli. Mahfud mengapresiasi Hakim Eman dan pihaknya menduga bahwa PN Bandung akan menerima pra-peradilan Peggy. Mahfud MD pun menyebut penanganan kasus Vina tidak profesional dan menimbulkan kesan konspiratif. Ketidakprofesionalan itu termasuk saat Polda Jabar membuka kembali kasus Vina seusai film tersebut tayang di bioskop. Mahfud juga menyoroti dakwaan jaksa yang menyebut ada 3 DPO, namun kini saat penyelidikan kembali dibuka, Polda Jabar menyebut 2 DPO fiktif. Mantan Menko Polhukam ini juga menyentil Polri dengan mengingatkan ada adagium dalam ilmu hukum, yakni lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum orang tak bersalah, sebab hal itu sangat jahat. Kasus Vina, sekarang perkembangannya baru ketika pra-peradilan Peggy diterima. Apa pandangan Pak Mahfud dengan perkembangan terbaru itu? Bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Gitu. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya 1, katanya yang 2 fiktif.